Tolong lambaikan tangan saudara bahwa saudara mendengar suara saya semua. Lambaikan tangan. Lambaikan tangannya. Semua dengar ya? Amin. Oke, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini melihat wajah-wajah saudara, melihat rumah-rumah saudara, melihat keluarga-keluarga yang hadir malam hari ini. Dahsyat luar biasa. Nah, saudara, malam hari ini kita akan bicara satu topik yang penting banget, yaitu tentang, baik saya munculkan dulu slide-nya ya. Oke. Kelihatan nggak saudara? Kelihatan? Yang kelihatan tolong lambaikan tangan. Terlihat nggak? Ya, kelihatan ya? Oke, saya lanjut kalau gitu. Jadi kita malam hari ini saudara bicara tentang takut akan Tuhan. Ya, kita malam ini bicara tentang takut akan Tuhan. Segala hal yang kita lakukan sebenarnya dasarnya ini. Benar saudara, ini dasarnya ini. Dasarnya adalah takut akan Tuhan. Semua yang kita lakukan. Termasuk yang minggu lalu kita bicarakan dalam firman Tuhan minggu lalu, KTM kalau saudara masih ingat, kejar ibadah, lalu kemudian tetap dalam firman Tuhan, tekun dalam firman Tuhan, dan membangun integritas. Dasarnya adalah takut akan Tuhan. Ya, oke. Baik, kita bicara takut akan Tuhan. Kalau kita bicara takut akan Tuhan, kita mulai dulu dari definisi ya. Ada 4 saudara. Yang pertama, takut akan Tuhan itu adalah merasa gentar atau ngeri atau segan terhadap Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Nah, ini jadi yang pertama ini definisinya memang benar saudara ya, takut akan Tuhan tuh harus ada rasa gentar, rasa ngeri, rasa segan sama Tuhan. Terutama ini memang nampak sekali di perjanjian lama, waktu Allah mengajari orang Israel supaya takut akan Tuhan. Targetnya ini sebenarnya gentar, takut, segan karena Allah yang Maha Kudus ya. Terus kemudian yang kedua saudara, nah sebenarnya tidak hanya gentar, ngeri, takut gitu, tapi yang berikutnya adalah harus juga ada rasa memandang dia dengan kekaguman dan penghormatan yang kudus. Gitu. Jadi ada kekaguman, juga ada penghormatan. Nah, ini yang tindak lanjut dari takut akan Tuhan itu ya. Karena apa? Karena kuasanya, karena kekudusannya, karena kemuliaannya, dan karena keagungannya. Jadi dari 2 hal ini kita tahu memang ada gentar, ngeri, takut, segan, tapi juga ada kagum, ada hormat. Gitu ya saudara ya, ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya dibanding dengan kasih dan pengampunan. Jadi takut akan Tuhan juga ternyata bicara tentang kekudusan Allah. Allah itu Maha Kudus gitu ya. Jadi gak mungkin kita bisa menghampiri Tuhan kalau kita juga gak kudus. Lalu Allah itu adil. Adil saudara, adil artinya apa? Dia akan menghukum orang yang berbuat salah gitu ya. Allah itu adil. Dan Allah itu penuh dengan kebenaran. Nah di sisi yang lain, takut akan Tuhan juga itu disertai dengan kita mengerti tentang kasih Tuhan, pengampunannya. Jadi Allah itu ternyata juga mengasihi dalam keberadaan yang dahsyat begitu ya, membuat kita gentar, takut, ngeri, kagum, hormat, kekudusan yang luar biasa, juga keadilannya, tapi juga dia kasih dan ada pengampunan dari Tuhan. Nah ini
Lalu yang keempat, juga kesadaran bahwa Dia adalah Allah yang marah terhadap dosa dan berkuasa untuk menghukum mereka yang melanggar hukum-hukumnya, baik segera maupun dalam kekekalan. Nah, ini saudara, 4 definisi. Jadi yang keempat ini, ya, karena Allah itu marah terhadap dosa. Dan karena Dia marah terhadap manusia, terhadap dosa itu, Dia mampu untuk menghukum mereka yang berdosa, mereka yang melanggar hukum-hukumnya, baik segera. Penghukuman itu bisa terjadi saat ini juga, pada waktu kita sedang melakukan dosa, atau sesaat kita setelah kita melakukan dosa, atau nanti pada waktu kekekalan. Ya saudara ya. Jadi yang keempat, takut akan Tuhan itu juga karena ada hukuman dari Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi 4 hal ini ya mendasari kita bicara tentang takut akan Tuhan. Dan saya berdoa, saya, saudara, kita semua, kita punya 4 hal ini dalam hidup kita. Kita punya rasa takut akan Tuhan itu. Amin, saudara. Ya, kita punya rasa takut akan Tuhan. Oke, maju lagi, saudara. Kita maju lagi. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayatnya. Ya. Kita lihat ayat-ayatnya. Mulai dari Keluaran 19 ayat 16 sampai 20. Tadi yang kita bicarakan, 4 hal tadi yang kita bicarakan itu lebih jelas lagi kalau kita lihat ayat firman Tuhannya. Mulai dari bagaimana di Perjanjian Lama Allah itu mengajar orang Israel supaya mereka takut akan Tuhan. Itu mulai dari Perjanjian Lama dulu, saudara. Ya, bagaimana Allah itu mengajari orang Israel supaya mereka itu benar-benar takut akan Tuhan. Nah, kita lihat ayat ini ya. Mari kita baca sama-sama. Saudara bisa lihat juga kan? Bisa ya, pasti. Nah, kita baca sama-sama dari ayat 16 sampai ayat 20. Keluaran 19, 16 sampai 20. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Nah, saudara, bagaimana caranya Allah mengajari orang Israel supaya takut akan Tuhan? Memang kalau kita bicara takut akan Tuhan, saudara, itu dimulai dari pengenalan akan Allah. Saudara dan saya tidak mungkin takut akan Tuhan kalau kita nggak terlebih dahulu mengenal keberadaan Allah kita. Jadi selalu dimulai dengan pengenalan akan Allah. Nah, hebatnya kalau di Perjanjian Lama, Allah sendiri yang menunjukkan dirinya kepada orang-orang Israel pada waktu itu, saudara. Ini yang terjadi di Keluaran 19 ayat 16-20. Ini kan Allah sedang menampakkan diri. Waktu itu orang Israel sudah keluar dari Mesir, dan setelah kurang lebih berjalan sekian lama, mereka akhirnya sampai di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai itulah Allah menampakkan diri kepada mereka. Penampakan Allah itu yang bisa dilihat langsung kasat mata oleh mereka. Itu seperti ini, Allah muncul seperti apa, saudara? Dengan guruh dan kilat, lalu awan padat, lalu ada bunyi sangkakala. Nggak ada yang tiup sangkakala, tapi bunyi sangkakala yang sangat keras. Itu didengar oleh orang-orang yang ada di kaki gunung, gitu saudara ya. Sehingga dikatakan mereka gemetar. Mereka gemetar melihat keberadaan Allah yang begitu dahsyat. Ada guruh, ada kilat, ada awan padat, ada asap. Jadi gunung itu dipenuhi dengan asap. Dan gunungnya itu gemetar. Seperti gempa bumi gitu ya saudara.
Itulah penampakan Tuhan itu pada waktu Tuhan memperkenalkan diri kepada orang Israel. Tuhan menampakkan dirinya seperti itu. Ya, saudara. Nah, kita lihat sekarang dampaknya. Apa yang terjadi sama orang Israel setelah mereka melihat penampakan Tuhan yang dahsyat seperti ini. Kita lihat. Keluaran 20 ayat 18 sampai 20. Ya, mari kita baca lagi sama-sama, saudara. Keluaran 20 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Jadi saudara, kenapa Allah menampakkan diri seperti itu untuk pertama kalinya kepada seluruh orang Israel? Supaya mereka gentar, supaya mereka takut akan Tuhan. Gitu loh saudara. Jadi dengan melihat keberadaan Allah yang dahsyat seperti itu, akhirnya timbul rasa takut akan Tuhan, rasa gentar kepada Allah. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan bermaksud menampakkan diri dengan kedahsyatan seperti itu supaya mereka takut akan Tuhan. Lanjut lagi ya, saudara. Sambil doa terus saudara supaya sinyal bisa bagus. Saya lanjut lagi. Jadi saudara nangkep ya. Beginilah caranya Tuhan membuat orang Israel takut akan Tuhan. Mengajari orang Israel supaya mereka takut akan Tuhan dengan menunjukkan kedahsyatannya. Gitu ya. Dan itu bisa dilihat juga dalam Ulangan pasal 5 ayat 28-29. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yaitu takut akan Daku dan berpegang kepada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Dan jadi waktu Tuhan dengar bahwa orang Israel ngomong sama Musa, "Musa, udah deh, jangan Tuhan deh yang langsung berbicara dengan kita. Nggak mati aja kami udah syukur." Kira-kira begitu saudara. Nggak mati aja kami waktu dengar suara Tuhan itu udah syukur gitu. Untuk berikutnya janganlah, biar udah kamu aja yang menghadap Tuhan, dengerin apa kata Tuhan, pesan-pesan Tuhan, kemudian kamu yang datang kepada kami, dan kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, waktu Tuhan dengar ini, Tuhan bilang, segala yang dikatakan mereka itu baik. Jadi maksud Tuhan tercapai. Yang menjadi kesenangan Tuhan itu kalau melihat orang Israel tuh takut akan Tuhan. Gitu loh saudara. Nah, ini di perjanjian lama ya saudara ya. Di perjanjian lama seperti inilah cara Tuhan mengajar orang-orang supaya takut akan Tuhan. Tapi dari sini kita tangkap sesuatu. Ternyata memang yang menjadi kerinduan hati Tuhan adalah supaya semua orang takut akan Tuhan. Karena itu yang nanti yang menjadi dasar kehidupan semua orang. Termasuk kita. Nah, ini di perjanjian lama gitu ya saudara ya. Ini saya masih. Nah, sekarang bagaimana di perjanjian baru? Bagaimana di perjanjian baru? Jadi di perjanjian lama tadi caranya Tuhan begitu tampil dengan kedahsyatan, keperkasaan, bahkan secara fisik langsung bisa dilihat api, awan, guntur, suara yang keras, gunung gemetar, suara sangkakala yang hebat. Walaupun gak ada yang niup sangkakala gitu kan. Sampai akhirnya takut akan Tuhan itu memenuhi hati orang Israel. Nah, sekarang bagaimana di perjanjian baru?
Bagaimana di perjanjian baru Tuhan mengajari orang-orang supaya takut akan Tuhan. Ya. Oke, kita lihat. Nah, saudara pasti pernah mendengar cerita tentang Ananias dan Sapira. Ya, itu di Kejadian 4 ayat 32 sampai Kejadian 5, Kejadian lagi. Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai Kisah Rasul pasal 5 ayat 11. Tentang Ananias dan Sapira. Nah, saudara, ya. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 5 ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi tujuan Tuhan tercapai dengan peristiwa Ananias dan Sapira. Apa yang menjadi isi hati Tuhan itu tercapai. Nah, rupanya apa yang terjadi sama Ananias dan Sapira, saudara? Kita tahu ceritanya. Pada waktu itu kan rasul-rasul itu dituntun Tuhan untuk mengajari semua jemaat pada waktu itu untuk saling berbagi hidup, bahkan berbagi kekayaan secara luar biasa. Ya. Jadi orang-orang yang punya tanah, punya rumah, menjual tanahnya, menjual rumahnya, semua hasilnya dibawa ke kaki di depan para rasul dan para rasul nanti membagi-bagikannya. Itu aturan main yang ada. Lalu ada seorang suami istri, sepasang suami istri, Ananias dan Sapira. Mereka memang melakukan apa yang diperintahkan oleh rasul-rasul itu. Mereka menjual tanahnya, tapi kemudian yang terjadi, hasil penjualan itu tidak semua disetor, diambil sebagian. Ya, nah sudah lihat nih, ini nih gambar ini ya. Jadi Ananias mengajak supaya jangan semua store. Mereka nggak tahu kok kalau kita ambil sebagian. Nah kira-kira begitu saudara. Ya, kalau kita ambil sebagian mereka nggak tahu kok. Tapi ternyata mereka salah ya. Roh Kudus kasih tahu kepada rasul-rasul. Hingga akhirnya apa yang terjadi sama mereka? Mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan itu. Waktu mereka menghadap rasul-rasul dan rasul-rasul membongkar kesalahan mereka, saat itu juga Allah menyambar mereka. Yang pertama mati adalah Ananias. Ananias disambar oleh Tuhan lalu kemudian mati, langsung mati di depan rasul-rasul. Gak berapa lama istrinya juga datang, disambar juga, mati juga, dua-duanya mati di depan orang-orang pada waktu itu, saudara. Ya, di depan orang-orang pada waktu itu. Nah ini ternyata caranya Tuhan di awal-awal perjanjian baru itu masih pakai cara yang sama di perjanjian lama ya. Kedahsyatannya dia tampakkan langsung, memang tidak dalam bentuk fisik langsung, tapi dengan disambarnya Ananias dan Sapira, dan itu mengajar secara luar biasa kepada jemaat mula-mula. Makanya di Kisah Rasul 9 ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Galilea Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya mungkin bertambah besar. Itu ya saudara ya, ini di perjanjian baru pertama dari peristiwa Ananias. Lalu yang kemudian juga, yang kedua, Rasul Paulus juga mengajar tentang takut akan Tuhan. Ada dua rasul yang dahsyat di awal-awal gereja mula-mula itu, yaitu Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Rasul Paulus mengajar juga tentang takut akan Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 10 sampai 11. Terutama di ayat 11 ya saudara, 2 Korintus 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah, karena itu kami itu ya, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Bagi Allah saudara. Kami terhadap kami. Nah, saudara, dikatakan Rasul Paulus berkata kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah, ini yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Dia katakan kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah, kenapa Paulus berkata demikian? Karena di ayat 10
Paulus berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi takut akan Tuhan yang dimaksud oleh Paulus adalah karena satu waktu kita semua akan berhadapan dengan hakim yang agung itu. Kita akan masuk dalam satu pengadilan Allah. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang bicara tentang pengadilan, penghakiman Tuhan atas kita, saudara. Kita satu waktu akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama kita hidup di hadapan Tuhan. Jadi akan ada nanti satu pengadilan, satu penghakiman untuk kita semua, untuk mempertanggungjawabkan. Itulah yang menjadi dasar kenapa Paulus bilang, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena dalam benak dia, dalam pikiran dia, satu waktu dia akan berhadapan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan selama dia hidup. Makanya dengan mengetahui bahwa satu waktu dia akan dihakimi, dia akan menghadapi pengadilan Allah itu, rasa takut akan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Nah, ya, ini agak lebih halus daripada di Perjanjian Lama. Jadi kita juga sekarang ini, kita harus ngerti, saudara, kenapa kita harus takut akan Tuhan. Karena satu waktu kita akan berhadapan dengan Tuhan di pengadilan. Kita akan mempertanggungjawabkan, kita akan berdiri di hadapan hakim dari segala hakim. Nah, itu yang buat kita takut akan Tuhan. Lalu juga Rasul Petrus juga mengajar. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 12. Ini bicara tentang hari Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi saudara, takut akan Tuhan itu harus muncul dalam hidup kita karena saudara kita tahu bahwa nanti akan datang yang namanya hari Tuhan. Nah, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan itu mengatakan bahwa hari Tuhan itu dimulai pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Sampai nanti muncul langit dan bumi yang baru. Dan di tengah-tengah itu akan ada penghancuran yang luar biasa atas bumi di mana kita ada saat ini. Mungkin kalau kita sering dengar orang ngomong kiamat gitu ya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu saudara. Karena kalau kita baca di kitab Wahyu, nanti akan ada 21 murka Allah yang dicurahkan ke bumi. Wah, itu kalau bencana-bencana alam yang sekarang kita lihat nih nggak ada apa-apanya saudara dibanding nanti bencana-bencana alam nanti yang akan terjadi pada hari Tuhan itu. Nggak ada apa-apanya kalau yang kita lihat sekarang nih kayak gempa bumi, tanah longsor, banjir yang terjadi sekarang ini di beberapa daerah ini nggak ada apa-apanya saudara. Dibanding nanti pada waktu hari Tuhan itu 21 murka Allah, saudara baca nanti di kitab Wahyu itu 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, 21 semuanya. Itu semuanya berisi hukuman Tuhan yang Tuhan curahkan ke bumi. Nah sebenarnya kita harus gentar melihat itu saudara. Dan kita harus berjuang supaya kita tidak terjadi sama kita. Kita tidak masuk kepada penghukuman itu. Artinya apa saudara? Artinya kita kan percaya bahwa sebelum hari Tuhan itu datang, sebelum penghukuman Tuhan atas bumi itu datang, kita harus rapture dulu. Kita rapture dulu, kita diangkat lebih dulu ke awan-awan. Sehingga kita nggak ngalami yang namanya antikris, kita nggak ngalami juga yang namanya 21 murka Allah itu atas bumi. Kita juga akan nggak lihat nyala api di bumi dan segala yang dahsyat yang luar biasa. Kalau saudara
tonton film-film akhir zaman itu ya, itu udah gambaran tuh bagaimana bumi nanti akan hancur gitu kan. Nah sebenarnya itu harusnya membuat kita takut akan Tuhan, sehingga kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan kita gak ngalami itu. Kita udah keburu diangkat, rapture, ketemu dengan Tuhan di awan-awan. Itu saudara, kita gak ngalami. Kita diselamatkan dari api, nyala api di bumi, dari segala bencana di bumi. Nah, jadi kalau di perjanjian baru ini yang diajarkan, supaya takut akan Tuhan itu muncul. Oke ya, jadi oke, saya kira itu aja gambaran awal dulu. Karena ini memang gak cukup satu sesi, waktu kita udah habis. Nanti kita akan lanjut minggu depan. Ya, tapi ini saya ulang lagi sedikit. Jadi pertama bicara tentang definisi dulu ya. Harus ada gini, saudara, dalam hidup kita harus ada gentar, ngeri, takut akan Tuhan. Itu harus muncul dalam hidup kita. Tapi juga harus ada kekaguman dan hormat kepada Allah. Karena kita mengenal keberadaan Tuhan kita yang luar biasa itu. Dan tadi kita melihat di kitab Perjanjian Lama, bagaimana orang-orang Israel diajar oleh Tuhan supaya takut akan Tuhan. Caranya gimana? Tuhan langsung menampakkan kedahsyatannya. Bahkan sebelum itu kan kita lihat peristiwa di Mesir 10 tulah. Hingga membuat orang Israel pada waktu itu takut akan Tuhan. Di Perjanjian Baru kita melihat tadi beberapa hal ya, dari Ananias dan Safira, lalu pengajaran Rasul Paulus, pengajaran Rasul Petrus tentang hari Tuhan, tentang pengadilan. Dan itu semua membuat kita, karena ada firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Lalu ada firman Tuhan juga bicara begini, ngeri banget kalau kita jatuh ke tangan Tuhan yang luar biasa. Bicara tentang penghukuman. Oke, dengan pengajaran awal ini, saya berharap dalam hidup kita mulai ada rasa takut, sahabat, takut akan Tuhan. Kan ujung-ujungnya kan sebenarnya seperti tadi di perjanjian lama tadi, ujung-ujungnya adalah supaya kalau orang takut akan Tuhan, dia tidak akan berbuat dosa. Nah, itu ujung-ujungnya itu. Jadi penting banget takut akan Tuhan itu. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, pasti saudara dan saya gak sembarangan hidup, gak mudah berdosa. Karena kan tadi kan saudara ya, Tuhan itu benci sama dosa. Dan ada resiko kalau kita berbuat dosa. Ya mungkin belum bentuk penghukuman kekal, tapi ganjaran-ganjaran dari Tuhan. Tuhan izinkan, dipermalukan, Tuhan izinkan. Wah, saudara, saya ajak saudara, lebih bagus kita ini, mari kita hidup takut akan Tuhan. Ya, minggu depan baru kita lihat aplikasinya gimana. Hidup takut akan Tuhan itu aplikasinya seperti apa. Apa tandanya bahwa kita takut akan Tuhan? Kalau seorang itu takut akan Tuhan, maka dia akan lakukan ini. Lalu kemudian juga, kalau seseorang takut akan Tuhan, dia akan menerima berkat ini. Nah, itu minggu depan. Minggu depan kita bicara tentang aplikasinya, praktek hidup sehari-hari, tentang takut akan Tuhan, dan juga nanti berkatnya. Minggu depan kita bicara tentang berkat kalau kita takut akan Tuhan. Kita klaim janji Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan, wah dahsyat saudara. Kita akan terima hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Minggu depan saya dorong saudara hadir lagi dalam kebaktian tengah minggu ini. Ya, hadir bersama semua keluarga supaya kita terus ada dalam penggembalaan, ada dalam pengajaran, supaya kita terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman.